Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada prinsipnya untuk menentukan hasil dari limit X menuju negatif tak hingga atau X menuju tak hingga dari suatu fungsi polinomial, maka variabel berpangkat tertinggi atau derajat tertinggi kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi di sini misalkan kita mengerjakan yang A, limit X mendekati negatif tak hingga, maka limit X mendekati negatif tak hingga. Nah, kita keluarkan X pangkat 3. Semuanya kita keluarkan ya, berarti ini 1 plus 4 per X min 5 per X pangkat 2 plus 7 X per X pangkat 3. Nah, jadi kalau kita keluarkan variabel pangkat tertinggi X pangkat 3, maka yang depan sendiri ini tinggal koefisien 1 kali pangkat 3 kan X pangkat 3. Nah, untuk yang suku kedua 4X kuadrat, kalau kita keluarkan X pangkat 3, maka menjadi 4 per X. Kalau masih ragu, kita kembalikan 4 per X kali X pangkat 3, jadinya 4X pangkat 2. Min 5 per X pangkat 2, kita kalikan X pangkat 3 menjadi min 5X. Dan yang terakhir 7 per X pangkat 3, kita kalikan X pangkat 3, maka menjadi 7. Nah, kemudian kita substitusikan langsung, tidak apa-apa. Ini akan menjadi sama dengan negatif tak hingga, masukkan mengganti X, X-nya diganti negatif tak hingga pangkat 3, maka ini menjadi negatif tak hingga. Dalam kurung ini 1 ditambah 4 dibagi negatif tak hingga akan menjadi min 0 atau 0 ya. Min 5 dibagi negatif tak hingga kuadrat menjadi ini positif tak hingga atau besar sekali, maka menjadi min 0. Demikian juga ini menjadi min 0. Maka hasilnya negatif tak hingga sama dengan negatif tak hingga dalam kurung 1 tambah 0, nah berarti dikali 1. Maka hasil akhirnya adalah negatif tak hingga. Untuk soal yang 1B, limit X mendekati positif tak hingga, maka sama persamaannya ya. Ini berarti X pangkat 3, X-nya kita ganti positif tak hingga, ini akan menjadi positif tak hingga. Nah, dalam kurung tentunya sama ya, 1 tambah 0 min 0 min 0. Maka ini menjadi hasil akhirnya positif tak hingga. Sama juga dengan yang nomor 2A. Nah, kita keluarkan langsung ya. X-nya min X pangkat 3 kita keluarkan. Ini menjadi 1 plus 5 per ini menjadi min ya. Min 5 per X. Ini menjadi plus 3 per X kuadrat. Ini berarti menjadi min 5 per X pangkat 3. Kalau masih ragu, kita kembalikan kayak tadi. Min X pangkat 3 kali 1, min X pangkat 3. Min X pangkat 3 kali min 5 per X menjadi min kali min, jadi plus 5 X pangkat 2. Min X pangkat 3 kali 3 per X pangkat 2 menjadi plus kali min 3 X. Yang terakhir min X pangkat 3 kali min 5 per X pangkat 3, min kali min jadi plus 5. Nah, kalau sudah benar kita masukkan min tak hingga ya limitnya. Jadi menjadi min tak hingga pangkat 3 itu min tak hingga. Min tak hingga kali min berarti
positif tak hingga. Jadi ini otomatis 1, 0, 0, 0 ya, berarti ya hasil akhirnya positif tak hingga. Kita masukkan kalau X-nya positif tak hingga. Positif tak hingga berarti tak hingga kali min berarti min tak hingga kali 1 ya, berarti hasil akhirnya ini. Gitu ya. Kemudian nomor 3. Pangkat tertingginya X pangkat 4, kita keluarkan X pangkat 4. Ini 1 min 2 per X pangkat 1 ya, plus 5 per X pangkat 2 min 7 per X pangkat 3 min 4 per X pangkat 4. Kemudian kita masukkan min tak hingga pangkat 4 berarti positif tak hingga ya, sudah hasil akhirnya. Kalau positif tak hingga pangkat 4 ya otomatis positif tak hingga juga. Jadi khusus nomor 3, soal nomor 3 hasilnya sama ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Mana soalnya? Min 2 X pangkat 4. Kita keluarkan X pangkat 4-nya. X pangkat 4. Di sini tinggal min 2 plus 3 per X min 4 3 per X pangkat 2 ini min 4 per X pangkat 4. Coba kita cek lagi X pangkat 4 kali 2 berarti min 2 X pangkat 4 3 X pangkat 2 benar ya, min 4 X min 4 ya benar. Maka kita masukkan min tak hingga pangkat 4 positif ya, berarti positif tak hingga. Ini min 2 plus 0 min 0. Berarti hasilnya min 2 kali tak hingga berarti min tak hingga. Gak usah min 2 tak hingga, 2 kali tak hingga ya tetap tak hingga. Jadi min 2 tak hingga atau sama dengan hasil akhirnya min tak hingga. Kemudian untuk yang positif kita masukkan ya sama tak hingga ya, min 2, maka ini hasilnya min tak hingga. Nah khusus nomor 5, nah ini kalian yang harus mengerjakan, semuanya harus mengerjakan nomor 5A dan B. Cukup ditulis jawaban akhirnya di pertanyaan di tugas kelas. Ntar lagi ya. Jadi nomor 5 ini saya buat sebagai tugas kelas. Nah pertanyaannya ada di tugas kelas di Google Classroom. Kalian menjawab 5A hasilnya apa, 5B hasil akhirnya apa, itu aja. Oke. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang nggak jelas diputar lagi, disimak lagi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.